Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Pisces, ini adalah video untuk kalian Pisces ya. Video untuk kalian Pisces Sun Moon Rising gitu. Ini video untuk ulang tahun Pisces ya sebenarnya ya. Kalau ulang tahun itu kan berdasarkan sun sign ya, bulan dan tanggal lahir gitu ya. Tanggal dan bulan lahir gitu. Tetapi pembacanya tetap untuk Sun, Moon, dan Rising, oke? Baik Pisces, karena sebelumnya Aries sudah aku buatkan ya video ulang tahun untuk mereka gitu, dan ini masih Aries season gitu. Jadi Pisces, Aquarius, dan Capricorn yang ulang tahunnya udah lewat juga harus dibuatkan dong ya, oke? Jadi maaf banget Pisces kalau sudah lewat. Aku tetap mau mengucapkan selamat ulang tahun dan segala hal yang terbaik buat kalian ya. Semoga apapun yang kalian upayakan di tahun ini dan hal itu positif untuk kalian dan gak mengganggu orang lain juga, semoga itu terrealisasikan gitu ya. Oke Pisces Sun Moon Rising, ingat bahwa ini general reading, jadi memang gak harus resonate dengan semua Pisces Sun Moon Rising di luar sana ya. Gak usah dipaksakan kalau memang gak resonate. Dan kalau memang itu bagus ya, dan kalian menginginkan itu, berdoa aja semoga itu memang terrealisasikan sebagai hadiah ulang tahun buat kalian di tahun ini ya. Kemudian kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, bisa jadi memang nggak resonate, jadi nggak harus dipaksakan atau dilanjutkan menontonnya ya. Kalau ada pembacaan yang terdengarnya diulang gitu, itu karena mengikuti kartu yang keluar, dimana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi kalau dirasa nggak cocok dengan style pembacaannya, nggak harus ditonton atau nggak harus dilanjutkan menontonnya, sorry gitu ya. Oke, dan aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah setia menonton dan kasih like, juga share video di YouTube ini ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Kita lanjutkan ke pembacaan. Ini adalah hadiah ya, kemungkinan ini adalah hadiah untuk Pisces Sun Moon Rising di tahun ini. Baik Pisces, yang aku lihat hadiah kalian itu kira-kira ya adalah pencerahan untuk love life kalian. Jadi buat kalian yang sedang dilema dalam hal love life ya, mungkin kalian sedang terjebak di relationship yang sudah tidak kalian inginkan, atau kalian sudah nggak nyaman di situ, dan kalian mungkin sedang mencintai orang lain atau menyukai orang lain sejak lama dan itu selalu kalian pendam. Nah, aku melihat ada titik terangnya untuk situasi itu ya di tahun ini ya. Kalian bisa bersama orang yang memang kalian inginkan ya. Buat kalian yang sudah berpasangan gitu dan hubungannya sedang complicated, aku melihat juga ada pencerahan lah dalam hubungan kalian. Jadi ada penyelesaian yang benar-benar bisa menyelesaikan situasi kalian lah setidaknya. Kalau memang kalian sudah mencoba ya cara-cara lain sebelumnya tapi ya tidak berhasil gitu ya, atau masih buntu gitu. Intinya ada penyelesaian dan itu ke arah yang membahagiakan buat kalian Pisces Sun Moon Rising ya. Dominannya yang aku lihat di sini memang kalian akhirnya bisa mengungkapkan atau memperjuangkan hubungan yang memang kalian inginkan bersama orang yang memang kalian inginkan gitu ya. Dan yang aku lihat di sini dominannya memang Pisces ini menyembunyikan perasaannya terhadap orang itu, atau selama ini mencintai orang itu, menyukai orang itu, cuman memilih dipendam dan tetap menjalani kegiatannya, menjalani hubungannya mungkin, atau menjalani hidupnya, tetapi ya intinya perasaan yang sebenarnya terhadap seseorang itu dipendam gitu. Yang aku lihat kayak gitu sih. Sebagiannya dominannya itu justru di sini. Justru seperti itu di sini yang terlihat. Oke, sorry. Oke, buat Pisces Sun Moon Rising ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini ya, di sini kalian punya beberapa pilihan, minimal 2 pilihan ya. Kayak di kartu Two of Pentacles ini, aku melihat kalian itu benar-benar mempertimbangkan mau stay di sini atau move on sama orang baru gitu. Ya, dan kalian nggak mau salah langkah, kalian takut sekali. Pisces itu biasanya takut dalam melangkah gitu. Karena banyak sekali pertimbangan mereka, banyak ketakutan yang ada di pikiran mereka ya. Jadi takut banget gitu, sampai akhirnya terkadang mereka bisa saja memilih langkah yang berdasarkan logika mereka. Itu nggak masalah loh, kita itu mengandalkan logika gitu, tapi kita jangan lupa intuisi, karena bisa saja
intuisi itu membawa pesan yang mungkin tidak kita lihat. Maksudnya pesan dari semesta yang memang tidak kita lihat keberadaannya, dan itu juga perlu kita pertimbangkan. Tetap melibatkan logika juga gitu, karena ada hal-hal yang mungkin tidak semuanya itu langsung sudah kita lihat di mata kita gitu. Bisa saja ini pesan yang akan datang, nah itu harus diwaspadai gitu, atau harus bisa dipertimbangkan gitu, yang tidak selalu kita lihat dengan mata gitu, tapi masih bisa kita cari tahu, dan tetap melibatkan logika juga kok dalam memilih. Jadi melibatkan logika itu tidak salah, tetapi jangan mengabaikan intuisi gitu, karena bisa saja intuisi itu membawa pesan penting juga gitu ya. Oke, dan yang paling penting ikuti suara hati. Jangan sampai kalian sudah logika ya, sudah memainkan logika, itu nggak salah gitu. Tapi kalian mengabaikan keinginan hati kalian gitu. Pada akhirnya takutnya kalian menjalani sesuatu yang tidak membuat kalian bahagia gitu ya kan? Seperti itu. Jadi intinya semua pesan yang kalian terima dari hati kalian, dari intuisi kalian, itu tetap perlu dipertimbangkan gitu. Memang dalam penyelesaiannya kita tetap mengandalkan logika, analisa logika itu jelas tentu saja ya. Oke. Baik, Pisces Sun Moon Rising di sini kalau aku lihat ya di sini ada kartu Temptation. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu. Diwaspadainya gini. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan yang ada, seakan-akan kesempatan itu selalu ada, seakan-akan selalu ada second chance, seakan-akan waktu selalu bisa ditarik ulang gitu. Pokoknya itu hati-hati aja. Maksudnya kita semua punya passion, tetapi melangkah itu kan gak hanya mengandalkan passion juga ya. Itu tadi ada intuisi, suara hati, logika kalian kayak gitu. Jangan sekedar diatur oleh passion aja gitu. Jadi ya itu harus diwaspadai gitu. Belum tentu ada kesempatan lagi gitulah intinya ya. Dan yang aku lihat di sini di kartu The Moon sama The Lovers di sini ya, di kartu Seven of Cups juga. Aku melihat kalian memang punya beberapa pilihan atau minimal dua pilihan gitu. Tapi sebenarnya ada satu yang benar-benar kalian inginkan gitu ya. Cuman ya itu tadi aku melihat memang ada pertimbangan lain yang memang sulit gitu, membuat kalian sulit melangkah. Di samping itu memang kalian sendiri juga banyak hal yang dipikirkan atau banyak hal yang itu sih yang menjadi pertimbangan gitu. Jadi di otak kalian itu bisa muter-muter gitu analisanya kayak gitu ya. Oke, dan kalau aku lihat di sini buat kalian yang sudah terjebak di situasi yang nggak mengenakan ini ya. Pertama mungkin kalian terjebak di relationship atau di hubungan yang kalian udah nggak nyaman gitu ya. Dan kalian atau di situasi yang nggak nyaman lah gitu. Dan kalian benar-benar sadar pada pesan semesta gitu ya. Mungkin pesan itu sudah ada sebelum-sebelumnya gitu, cuman kalian belum benar-benar aware dengan pesan itu. Dan kali ini kalian benar-benar aware dengan tanda-tanda itu ya, bahwa kalian harus move on dari situasi itu ya. Dengan cara itu ya, memang itu butuh keberanian untuk melangkah di situ gitu ya. Ini untuk kalian yang selama ini memendam perasaan kalian ya, nggak mengikuti apa yang diinginkan hati kalian gitu. Oke? Dan juga buat kalian yang memang terjebak di hubungan yang itu tadi, yang kalian sudah kurang nyaman di situ kalau aku lihat ya. Oke, Pisces, kalau aku lihat di sini di kartu High Priestess, Three of Wands sama The Magician, ini kalian akhirnya mengandalkan intuisi kalian kemana kalian harus melangkah. Dan kalau aku lihat kalian akhirnya memilih untuk memperjuangkan perasaan kalian ini, seseorang yang kalian cintai ini, dan hubungan ini ya. Tapi itu memang itu memang perlu untuk sampai ke titik itu memang harus didahului oleh perjalanan yang cukup panjang untuk memberanikan diri kalian atau menyadarkan diri kalian gitu. Jadi stimulusnya agak panjang nih ya, karena di sini pun ada kartu The Death atau transformation gitu. Jadi kalian harus merasakan situasi nggak enak dulu,
untuk jangka waktu yang lama gitu, sampai akhirnya kalian baru benar-benar terbangun untuk membuat langkah gitu. Jadi mungkin selama ini kalian lebih memilih untuk pasrah gitu kali ya, nggak ngerti. Ya, terus kalau aku lihat di sini memang ini ada komunikasi ya. Pertama, karena ini general reading, jadi kalau aku lihat pertama kalian akan membuat komunikasi sama orang yang dealing sama kalian, yang mungkin kalian sudah gak nyaman di hubungan tersebut gitu ya. Komunikasi itu bisa saja untuk penyelesaian hubungan kalian. Penyelesaian itu maksudnya gak harus kalian berakhir hubungannya, enggak. Tapi menyelesaikan hubungan yang rasanya udah gak nyaman ini gitu, untuk memperbaiki hubungan ini gitulah maksudnya. Itu pertama. Kedua, komunikasi, mungkin kalian memang memilih untuk mengakhiri hubungan kalian dengan orang tersebut ya, untuk mengakhiri hubungan tersebut yang benar-benar bikin kalian suffering selama ini, atau benar-benar kalian udah nggak merasa homey di hubungan itu gitu kalau aku lihat ya, dengan orang tersebut gitu. Dan komunikasi ini juga yang kulihat komunikasi kalian pada orang yang memang kalian inginkan, memang kalian cintai gitu ya. Jadi ini adalah keberanian kalian untuk melakukan approaching sama yang benar-benar kalian inginkan, oke? Six of Wands sama di sini ada Two of Swords. Iya, jadi kalian sadar bahwa kalau kalian mau victory itu, kalau kalian mau perubahan yang sesuai kalian inginkan itu, semua itu memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh aksi dari kalian. Karena tentu saja hanya melihat fotonya, membayangkan diri mereka, atau hanya diam dan meresapi perasaan kalian itu memang tidak memberikan jaminan untuk keadaan itu berubah gitu ya, sesuai dengan harapan kalian gitu. Walaupun memang kalau kalian mengupayakan sesuatu juga belum tentu seperti yang kalian ekspektasikan hasilnya, tetapi kan keadaan juga nggak berubah kalau kalian hanya diam aja gitu ya. Maksudnya berubah itu berubah sesuai yang kalian harapkan. Ya mungkin kalian semacam kayak kalau kalian diam aja, mungkin perubahan itu ya perubahan yang terserah nanti perubahannya bagaimana dari semesta gitu ya, kayak gitu. Ya mungkin kayak mengalir gitu loh, biarkan mengalir seperti air, tapi entah kemana bermuaranya. Mungkin saja muara itu bukan destinasi yang kalian inginkan, bisa saja. Jadi ya memang kalian harus berani melawan arus untuk menuju destinasi yang kalian inginkan itu gitu. Dan itu memang gak mudah, butuh keberanian besar gitu. Dan itu yang namanya melawan hal itu sebenarnya yang ditakutkan oleh Pisces ya, Pisces Sun Moon Rising di sini. Karena Pisces itu kan orangnya benar-benar gak mau mengambil resiko besar gitu. Jadi dan analisa atau pemikirannya sendiri juga udah panjang gitu. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya memilih untuk nggak melangkah dan stay di situ gitu. Tapi aku melihat di sini bahkan ada 2 kartu High Priestess. Kalian kan intuitif ya sebenarnya Pisces ya, sensitif gitu. Pada akhirnya kalian sudah menyadari sih sebenarnya intuisi kalian itu mengatakan apa. Kalian menyadari itu memang faktanya gitu. Dan tinggal keberanian kalian. Nah, kalau aku melihat di sini memang energi kalian lama ya untuk sampai ke perubahan itu, untuk sampai buat langkah itu gitu. Tapi akhirnya kalian mau mengambil langkah di situ, mau mengambil aksi di situ, dan perubahan itu dimulai dari langkah kalian gitu ya. Dan aku melihat di sini bahkan ada kartu The Sun 2 kali loh. Jadi dalam love life kalian aku melihat ada pencerahan, ada kebahagiaan, tapi itu semua jelas harus diinisiasi oleh langkah kalian gitu. Jadi di tahun ini aku melihat kalian akan membuat langkah yang cukup besar gitu untuk love life kalian, dan itu tidak sia-sia karena di tahun ini juga kalian bisa mendapatkan pencerahan atau kebahagiaan dalam love life kalian itu gitu ya. Kalian karena kan sebelumnya benar-benar dibayangi ketakutan kalian. Jadi ketakutan kita itu sebenarnya bisa menyumbang porsi besar untuk beban ya. Jadi beban ya, porsi besarnya itu bisa saja dari ketakutan kita atau pikiran kita gitu. Saat kita menjalani itu ternyata nggak sehoror yang kita pikirkan, itu bisa jadi kayak gitu. Bukan berarti itu mudah, tapi juga nggak sesulit yang kita pikirkan gitu. Jadi memang tantangan di sini adalah melawan diri sendiri, melawan pikiran kita sendiri sih, oke? Nah, di kartu Believe What You See ini sebenarnya
ini menjelaskan kartu High Priestess yang keluar 2 kali, bahwa kalian itu sudah sadar betul. Intuisi kalian pun sudah membaca itu. Kalian sudah tahu sebenarnya kalian itu sudah bisa membaca ke depannya ini bagaimana. Kalian sudah bisa membaca ini itu situasinya bagaimana. Cuman mungkin selama ini kalian denial. Kalian mengabaikan intuisi kalian, mengabaikan pesan yang kalian terima itu gitu ya. Tapi terserah sih, ini pilihan kalian juga. Cuman di kartu ini itu hanya mendukung kartu High Priestess yang keluar 2 kali ini, bahwa ya memang itu ya sesuai dengan intuisi kalian itu gitu. Jadi kalau memang kalian tidak mau sembarangan, hanya mengandalkan intuisi, nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Memang intuisi itu ada untuk dipertimbangkan, untuk diinvestigasi lebih lanjut, bukan langsung kita ambil langkah tanpa pertimbangan ya. Cuman mungkin untuk beberapa hal terkadang orang nggak sempat berpikir panjang, jadi langsung mengambil langkah cepat atau keputusan cepat, itu juga memang ada gitu. Tetapi kalau memang masih ada waktu untuk mempertimbangkan, ya nggak apa-apa, dipertimbangkan, diinvestigasi dulu intuisi yang kalian dapat. Pokoknya gitu sih. Kalau aku lihat ya intuisi atau pesan yang kalian dapatkan itu layak untuk kalian pertimbangkan. Kalian tahu apa itu gitu, dan itu berkaitan dengan love life kalian, dengan perasaan yang selama ini kalian pendam terhadap seseorang gitu ya. Oke. Nah, ini hati-hati. Nah, seperti yang aku bilang, di sini ada kartu temptation gitu. Diam atau melangkah itu semua ada resikonya sih sebenarnya. Jadi ini pertama pesan bahwa kalau kalian nggak mengambil kesempatan itu, kalian bisa saja kehilangan itu selama-lamanya ya. Jadi kalian memang harus benar-benar menjadi orang yang pemberani untuk mengambil resiko besar ini. Kalau memang kalian anggap ini penting, ini berharga, ini punya value besar buat diri kalian gitu, maka resiko besar pun mungkin saja itu layak untuk diambil gitu. Tetapi kalau kalian nggak merasa itu bernilai besar gitu, ya sudah, nggak usah mengambil resiko besar itu. Cuman kebahagiaan kalian itu kan penting. Kalian tahu kalau kalian mau bahagia, apa yang harus kalian lakukan. Kalian tahu itu, oke? Itu aja. Kalian pasti ngerti kalau ini resonate. Kalau nggak usah dipaksakan ya sayang. Oke. Ya gitu. Nah terus kalau aku lihat di sini, kalian itu yang terjebak di relationship atau di hubungan atau di situasi apapun bersama siapapun ya, yang hanya memberikan energi negatif buat kalian, energi yang nggak bikin kalian nyaman, membuat kalian tertekan gitu. Kalian memang harus eliminasi energi tersebut gitu ya. Intinya langkah awal untuk kita happy itu adalah kita harus eliminasi hal-hal atau energi yang hanya menyakiti kita atau energi negatif itulah ya. Pokoknya langkah awal kayak gitu. Sebelum kita melakukan langkah itu, kita nggak bisa mencapai titik kenyamanan. Kalau kita nggak bisa mencapai titik kenyamanan, kita juga nggak bisa merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan itu katanya bukan destinasi, tapi jalan ya. Jadi harusnya setiap jalan itu kita masih bisa menikmati itu. That's happiness gitu ya. Itu bukan destinasi, itu adalah keseharian yang kita upayakan itu sebenarnya gitu. Cara kita menjalani hidup ini maksudnya gitu sih. Oke. Jadi di kartu detox ini ya, kalau memang itu menekan kalian, kalau orang itu memang sudah toksik buat kalian, beranikan diri untuk eliminasi energi tersebut gitu ya. Kalian tahu lah caranya gimana. Maksudnya nggak usah merasa nggak enak ya. Kalian bisa jaga jarak dari hal-hal yang hanya menyakiti kalian. Gitu aja sih sebenarnya, oke? Intinya begitu, oke? Nah, ini loh yang aku bilang. Ini adalah intuisi yang kalian dapatkan, cuman kalian ragu dan takut selama ini untuk melangkah ke arah situ ya. Orang itu, perasaan itu, ide itu ya, itu menunggu dan tidak selalu ada second change. Jadi seperti ini ya. Dan nah di oracle ini itu menjelaskan kalau kalian menyia-nyiakan itu, bukan tidak mungkin kalian akan kehilangan itu selama-lamanya gitu. Jadi intinya waktu terus berjalan gitu ya. Dan
kesempatan yang sama itu tidak selalu hadir gitu. Pada akhirnya kita mau nggak mau berbesar hati dengan apapun hasilnya gitu ya. Kalau kita mau diam dan nggak mengambil kesempatan itu, kita pun harus berbesar hati melepaskan itu nantinya, kayak gitu. Oke? Ya, aku pikir itu aja sih Pisces Sun Moon Rising. Jadi kalau aku melihat di sini, ini memang sebagian dari kalian ada third party situation sih ya. Cuman ada potensi besar kalian akhirnya bersama orang yang benar-benar kalian inginkan, kalian cintai, dan kalian bahagia sama orang itu. Jadi hadiah kalian di tahun ini adalah keadaan love life yang lebih baik, yang lebih membahagiakan gitu ya. Ada pencerahan di situ. Kalian ada potensi bahagia dengan love life kalian di tahun ini gitu ya. Buat kalian yang selama ini mungkin merasa buntu gitu keadaannya gitu, ada pencerahan kok ya, ada pencerahan, tinggal kalian mau melangkah atau tidak gitu. Tapi potensial besarnya kalian bisa happy dalam love life kalian di tahun ini, love life kalian. Kalau sebelumnya kalian memang merasa buntu, kalau kalian selama ini memendam perasaan sama orang ya, ada potensi besar akhirnya kalian bisa berbicara dengan orang itu ya soal hubungan kalian, dan hubungan itu sebenarnya potensial juga bisa terrealisasikan kalau aku lihat. Jadi kebahagiaannya itu, hadiahnya itu adalah kebahagiaan dalam love life di tahun ini. Tapi bukan berarti di tahun lain kalian nggak bisa bahagia dalam love life. Bisa kok, itu kan pilihan. Cuman aku melihat ini kelihatannya adalah hadiah kalian di tahun ini tuh besar sekali dalam urusan love life gitu ya. Besar sekali, maksudnya besar sekali, yaitu di lingkup love life sih sebenarnya. Oke, kalau aku lihat di sini, nah di kartu Four of Cups, Three of Wands, Ace of Cups, sama Wheel of Fortune. Ini aku melihat di sini sih third party situation. Seperti yang aku bilang, mungkin kalian atau mereka itu dealing sama orang yang mungkin udah nggak bikin nyaman gitu ya, dan kalian menyukai orang lain gitu. Pokoknya di sini ada third party situation gitu ya. Ada cinta segitiga gitu. Dan ini soal waktu aja. Soal waktu kalian akhirnya bisa berbicara pada orang tersebut. Di sini soal waktu aja bahwa kalian punya kesempatan untuk merealisasikan hubungan yang kalian inginkan tersebut, mengungkapkan perasaan kalian sama orang yang kalian inginkan tersebut. Ini masalah waktu, akhirnya kalian bisa sama orang tersebut gitu ya, orang yang kalian cintai selama ini gitu. Oke, ini kalau aku lihat di sini seperti ini ya. Jadi hadiahnya, potensialnya sih memang besarnya seperti itu ya, di situasi itu gitu. Oke, itu aja untuk Pisces Sun Moon Rising. Semoga penjelasannya bisa dipahami gitu. Dan kalau memang situasinya seperti itu, semoga memang yang baik itu bisa terrealisasikan untuk menjadi hadiah kalian di tahun ini. Oke Pisces, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Pisces.